Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dari kelas A angkatan 2018 Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Di sini saya akan menyampaikan sepatah dua kata dalam bentuk video orasi yang bertema pembelajaran IPS dan tantangan di era daring atau pandemi untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Ilmu Sosial yang diampu oleh Bapak Piki Setri Pernantah MPD. Dapat kita ketahui bersama bahwa pendidikan merupakan salah satu pondasi. Pendidikan juga salah satu kegiatan yang dilakukan oleh semua manusia untuk merubah dirinya menjadi individu yang lebih baik lagi. Kemudian, pendidikan juga biasanya bisa dilakukan di mana saja, seperti dilakukan di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sekolah. Dari pendidikan tersebut, tidak pernah luput dari pembelajaran IPS, yang mana pada pembelajaran IPS ini merupakan salah satu pembelajaran yang sudah penyederhanaannya itu serta salah satu bentuk disiplin ilmu sosial sebagai ilmu dasar untuk manusia yang telah diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah sebagai tujuan pendidikan. Dari pembelajaran IPS tersebut dapat kita ketahui juga bahwa tujuan pembelajaran IPS ini tidak hanya semata-mata sebagai pembelajaran yang hanya untuk menyampaikan pembelajaran tentang aspek-aspek pengetahuan saja, namun tujuan pembelajaran IPS ini untuk menuntun, membantu, menerapkan, mengembangkan, serta menanamkan nilai-nilai ilmu pengetahuan tersebut untuk para peserta didik agar bisa menyikapi ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat lingkungan sekitar mereka. Selanjutnya, selain itu, untuk menyampaikan serta membantu mengembangkan para peserta didik atau siswa agar mereka peka terhadap adanya ketimpangan-timpangan atau masalah sosial yang terjadi di masyarakat, untuk memiliki sikap mental positif terhadap adanya perbaikan-perbaikan ketimpangan yang terjadi dan mempunyai keterampilan untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi dalam sehari-hari, dalam kehidupan mereka sendiri ataupun dalam lingkungan masyarakat mereka. Namun pada saat ini pembelajaran IPS sedang terkendala. Kenapa terkendala? Karena sekarang pembelajaran IPS ini sedang tidak baik-baik saja, sama seperti bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Karena hampir sebagian dari negara-negara yang ada di belahan dunia, salah satunya Indonesia. Ya, Indonesia, negara yang kita cintai. Bahwa Indonesia ini masih terdampak oleh adanya wabah virus corona atau COVID-19 yang sehingga mengharuskan semua wilayah atau semua sekolah yang ada di Indonesia itu harus melakukan social distancing, sampai-sampai harus melakukan lockdown di berbagai daerah. Sehingga adanya ketimpangan ini merupakan salah satu bentuk tantangan bagi pendidik serta peserta didik untuk belajar atau mempelajari IPS dan bagaimana menyikapi tantangan pembelajaran di era daring atau pandemi. Dapat kita ketahui juga bahwa di era daring atau di era pandemi seperti ini, sekolah, para peserta didik banyak membutuhkan biaya atau bantuan seperti alat-alat handphone ataupun laptop. Dan di era pandemi atau daring seperti ini, untuk pembelajaran juga ilmu pengetahuan berkembang ke arah teknologi yang lebih maju. Mau tidak mau, suka tidak suka, pembelajaran virtual ini terkesan sebagai pembelajaran yang banyak menguras waktu bagi pembelajar atau peserta didik. Namun, dapat kita pahami serta dapat kita sadari bahwa dalam pembelajaran virtual ini yang sedang berlangsung sampai saat ini juga, ilmu pengetahuan sosial telah banyak memudar, seperti nilai-nilai dan
norma-norma dalam proses transformasi ilmu pengetahuannya. Mengapa bisa memudar? Karena fase ini sangat bertolak belakang dalam misi ilmu sosial, sehingga banyak menyiapkan proses interaksi dan sosialisasi siswa di masa yang akan datang. Dengan adanya banyaknya dilema-dilema yang memberi dampak kepahitan bagi para peserta didik sampai ke tenaga pendidik, maka seorang pendidik juga di era pandemi seperti ini, di era pembelajaran virtual atau daring seperti ini, para pendidik tetap dituntutkan untuk tidak boleh walaupun sekalipun untuk menyerah pada keadaan di masa pandemi seperti ini. Demi apa? Demi para peserta didik untuk tetap menjalankan pembelajaran sesuai dengan konteks ilmu pengetahuan sosial. Selain itu, selain dari seorang pendidiknya, para peserta didiknya juga dituntut untuk pandai menyikapi pembelajaran lewat pembelajaran virtual ini. Karena mau tidak mau, peserta didik itu harus menyikapi serta menerima dan memenuhi pembelajaran yang telah diberikan walaupun itu lewat virtual. Sekian dari video orasi singkat saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.